Halo, perkenalkan Bu, nama saya Erika Devtayan, NIM 433254045 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, buatlah kelas diagram. Di sini ada kelasnya yaitu mahasiswa, petugas, peminjam, dan buku. Jadi ini kelas mahasiswa. Dan atributnya itu di sini ada 4 mahasiswa, nama, pinjaman, penerima pinjaman. Dan di sini ada itu seperti ini, mahasiswa berkaitan dengan peminjam untuk melakukan peminjaman dan masuk lagi ke setelah ke peminjaman beralih ke buku. Dan petugas menangani ke peminjaman buku, dan setelah melalui petugas juga melakukan peminjaman. Setelah melakukan peminjaman akan pergi lagi ke buku untuk melakukan peminjaman pada mahasiswa. Di situ buatlah activity diagram 2. Yang pertama activity itu yang ini adalah 3, yaitu mahasiswa, sistem, dan data setnya. Ini lainnya itu membuka halaman login, terus masuk. Setelah membuka halaman login, mahasiswa masukkan email dan password. Setelah itu masuk ke sistem validasi keren racial itu. Di sini ada ya atau tidak. Kalau dia akan melakukan dashboard, kalau tidak dia akan muncul pasang error dan selesai proses login. Yang keduanya itu ada mahasiswa. Ini proses pencarian buku itu adalah ada mahasiswa dan sistem. Memulai mahasiswa masukkan menu ke pencarian buku. Setelah itu memasukkan kata sandi. Setelah itu masuk ke sistem untuk melakukan proses permintaan peminjaman. Setelah itu menafsirkan daftar buku yang sesuai, dan masuk lagi menampilkan judul, penulis, tahun, dan tulis. Setelah itu melakukan masuk ke sistem untuk memilih salah satu buku dan selesai. Soal yang nomor 3, buatlah sequence diagram 2. Yang di sini ada aktornya. Yang pertama mahasiswa, ada sistem dan petugas. Nah, di sini mahasiswa melakukan ke sistem untuk memulai interaksi meminta dan masuk, dan setelah itu menekan tombol pinjam buku dan melakukan pemrosesan kepada pemerintahan buku menunggu. Setelah itu mengirim notifikasi. Setelah melakukan notifikasi akan melakukan persyaratan atau approve. Di sini juga akan memasukkan kepada pencatat, dan setelah itu mengirim notifikasi. Setelah itu akan memproses dulu, menunggu. Di sini akan menunggu yaitu memeriksa persyaratan atau mengapprove dan mencatat record dan mengubah status page dan masuk ke mengirimkan notifikasi sukses. Yang kedua itu dia status buku atau enggak. Di sini ada aktor itu mahasiswa dan sistem. Yaitu mahasiswa melakukan pembinaan interaksi, meminta status buku dan diproses oleh sistem dan menunggu mengabulkan status dipinjam. Setelah itu melakukan proses juga menunggu proses berhenti karena mahasiswa tidak bisa melanjutkan. Yang keempat itu sebutkan dan jelaskan recursive validation dari studi kasus atau dari bahasa di atas. Complex course-defy yaitu recursive validation atau complex sesuai dengan kebutuhan pengguna terjangkau mahasiswa atau petugas, yaitu mahasiswa bisa menggunakan data yang memverifikasi peminjaman dan sistem mencatat semua transaksi peminjaman buku. Konsistensinya itu ada tidak komplit antara kebutuhan dengan kebutuhan lainnya. Status buku konsisten dengan mencari tidak bisa dipinjam orang lain. Dan selanjutnya proses peminjaman dan pengembangan sesuai dengan aturan yang ada. Di situ ada karakteristik perangkat lunak yang dapat diuji, yaitu yang pertama operabilitas, seberapa mudah digunakan. Yang kedua operabilitas, seberapa memantau sistem. Yang stabilitas itu beberapa modal yang dapat berbagai kondisi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.